Kang Yuto sendiri ini memang ahli spirit juga. Kalau lihat-lihat keris yang mungkin itu energinya masih besar atau enggak. Coba, kuat mana ini Kang? Giring sama teki ini Kang? Ini getarannya lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Salam budaya. Oke, para sahabat Sang Pamor, selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di channel Galeri Sang Pamor. Malam ini kita ditemani Om Iqbal dan Kang Yuto Kati. Malam ini akan dibahas dua pilah keris sama-sama berdapur kebo. Cuma yang satu kebo lajer, yang satu kebo apa Kang? Satu kebo teki, satu kebo teki sama kebo dengeng. kebo giring. Kebo giring. Mari kita sama-sama direview satu persatu apa perbedaan kebo teki sama kebo giring. Ini Kang, kerisnya Kang. Sambil ngopi Kang, santai Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini yang gandhi panjang setengah bilah. Ini bisa dapur kebo giring ya. Kebo giring ya, ada sekar kacang, ada ini ya. Belumbangan sampai setengah bilah ya gandhi itu ya. Coba Kang nilai Kang. Iya, ini kebo giring. Kebo Bahkan giring. pernah juga saya lihat gandhi ini nggak hanya di setengah bilah, bahkan ada yang 3/4 bilah. 3/4 bilah. Lebih tinggi. Itu nama dapurnya juga giring juga. Iya, sama juga kebo giring. Perbedaannya sama kebo teki, ya sama-sama lurus, kemudian sama lurus, perincian juga hampir sama. Hanya saja perbedaannya terletak di gandhi. Kalau kebo teki yang sering saya lihat itu lebih pendek dari kebo giring. Entah itu 1/4 bilah, tapi nggak pernah saya melihat gandhi kebo teki sampai setengah bilah. Makanya kalau setengah bilah itu mungkin sudah lain. Masuk ke giring ini ya? Masuk ke giring. Jadi ya hampir sama, sepintas hampir sama, hanya bedanya yaitu tadi di tingginya gandhi ya. Kayak sekar kacang, kembang kacang, terus jalen, lambe gajah, belumbangan, dan bilah melimpong, nggak ada oto-oto ataupun. Kalau tangguhnya kira-kira apa tuh Bang? Ini kalau saya ya mungkin estimasi bukan Bang, ke Medium ya? ke medium. Medium. Nah. Karena satu, kalau saya lihat sirah cecaknya ini hampir lonjong ya. Sirah cecak lebih lancip ya? Kalau tuban kan mungkin agak ini setengah oval. Setengah oval. Juga dari segi kelusan pasikutan lah. Ya memang ngarahnya ke ini. Ke medium. Iya. Iya, ke medium. Kalau filosofi sendiri, giring sama teki ini apa bedanya? Kalau giring mungkin bisa dijelaskan lebih dulu ke kebo tekinya. Kebo tekinya. Karena setahu saya kebo teki itu sama kebo lajer. Itu memang dua pusaka yang selalu bergandengan. Jadi beda itu sekar kacang aja ya. Beda sekar kacang. Kalau kebo lajer nggak ada sekar kacang. Ini Mungkin giring itu filosofinya Menggiring rezeki, mungkin kan? mengalihkan. Menggiring. Atau Bisa. menghambat rezeki yang lagi mampet digiring. Digiring supaya masuk. Masuk akal Umi Iqbal ini. Menggiring. Jadi supaya menjadi rezeki. Bisa jadi sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kurang baik jadi lebih baik. Ya, Intinya gitu. Masuk akal.
Kalau mungkin diartikan kebu sendiri kan ya kita sama tahu kebu ya apa ya, kebu ya itu. Coba tadi yang satunya mah yang tadi yang kebu teki. Jadi biar sama-sama. Coba ini biar detail, sahabat Sang Pamor. Kita kasih sedikit zoom. Nah, gande sampai setengah bila ini masuk dapur kebo giring. Jadi ada sekar kacang. Terus kalau tipisnya bila. Jadi kalau tuban, katanya tuban ini lebih oval, di Siracecak lebih oval, ini lancip atau tajam. Ini masih tangguhnya ini ya, Ya. medium ya. Dari Masih medium. endengnya ringan banget, tipis karena tipis. Jadi estimasi medium. Warangka ini dari kayu Timoho. Modelnya ini Jogja, gayaman Jogja. Dedernya juga Jogja, pendok, bunton Jogja. Sepertinya bahannya Kuningan Sari. Tua juga, warungnya juga tua. Oke, sahabat Sang Pamor, ini yang satu kebo teki ya. Kebu teki. Kebo teki, monggo Kang ini di review bareng-barengan. Ini lebih antep. Dari gonjol lebih tebal. Iya. Ya ini tadi kan memang sepintas sama dari segi rikian. Cuma bedanya ya gande memang lebih pendek dari kebu giring. Nah untuk tangguhnya mungkin Gonjonya tebel. Iya. Apa itu ya? mungkin kita lebih cenderung ke ini ya, ke Jenggolo ya. Jinggolo ya. Karena kalau teman-teman keris juga sama-sama tahu kalau gonjo tebel, nah mungkin Terus Siracecak istilahnya lebih ini ya, gitu. lebih oval. Iya, hampir segitiga, Oh. hampir segitiga. Juga ini besinya juga ya itu tadi. Pamornya apa nih? Ya kalau saya sendiri masuk ke Pulau Tirto. Pulau Tirto Ceprit. ya, ceprit. Istilah baru ceprit ya. Ha-ha. Ada yang bilang bawahnya ini Putri Kinurung. Ini. Putri Kinurung. Ya, ini Putri Hmm. Kinurung. Iya, Mantap, kalau Pak kalau Moren. kita bandingkan sama tadi, coba tadi mana Beda. yang kebu giring? Enggak secara rikian lah. Secara rikian. Kan hampir sama, cuma beda Di gande ya. Beda di Ini gande. setengah bila, Iya, yang giring setengah bila. ini seperempat Ah, ah. bila. Jenggolo. Jenggolo sama tuban lebih tua mana? Ya, mungkin lebih tua Jenggolo. Mungkin Kalau ya. tuanya tua Jenggolo ya. Iya. Cuma Tuban kan bukan kerajaan. Cuma Jenggolo itu ada, Tuban pun sudah ada. Jadi di sana itu tempat pelabuhan. Jadi pelabuhan di sana itu. Jadi buat apa nih filosofinya? Kalau orang pegang ini apa kerejekian atau apa? Bukan kerejekian sebenarnya. Utamanya di Kebo Teki. Kebo Teki, kebo yang melakukan teteki. Teteki. Dalam artian bertapa. Bertapa. Kebo. Jadi di situ mungkin pesan si Empu sendiri. Kebo itu kan satu kewan yang nggak putus asa, yang Iya. kuat, Kuat. terus yang setia, Iya. terus yang sabar. Ah, Itu kebo. Jadi mungkin kita di situ bisa diambil kesimpulan bahwa hidup itu ya memang harus gitu. harus setia, Kuat, sabar, setia. kuat juga. Ya sabar. Jadi Kebo Teki sendiri kebo itu sendiri ada yang beranggapan bahwa hewan panuntun. Hewan panuntun itu mungkin hewan yang mempelopori mungkin ya. Iya. Ngawali. Ngawali. Mungkin gitu artinya. Ya Terus kurang lebihnya gitu. banyak teman-teman juga
ini banyak diminati sama pemimpin seperti kepala desa, Iya, lurah. kalau dulu mungkin ini lebih dipilih oleh kayak saudagar tanah, Iya. terus kayak petani, ya yang Iya, berhubungan katanya dengan keris petani, tapi Ah. kan nggak maksudnya bahasa petani itu bukan keris yang murahan gitu loh. Bukan toh. Bukan, jangan disalahartikan keris kebo lajer atau sebangsa kebo, keris yang berdapur kebo itu punya keris petani ataupun orang bawah, bukan. Diartikan memang ya kayak semacam itu tadi. Dan kalau kita ambil filosofinya ya juga kita ambil dari tingkah lakunya kebo. Oh, berarti jurusnya itu ke pertanaman atau kehidupan. Iya, yang ada hubungannya di situ. dengan kayak tembakau untuk usaha. Tembakau bisa. Bisa ke sana gitu loh. Jadi Memang kalau hewan kebo itu sakral, kalau di hewan Di kebo- Jawa Tengah Jawa ya. Tengah, terus di Bali itu juga. kebo itu hewan kuat. Jadi sebenarnya keris dapur kebo itu simpel. Ya ujung-ujungnya ya kerejekian. Cuma yang bisa kita ambil contohnya cara kerja kebo. Jadi kita sebagai manusia itu bukan harus mencontoh Tinggal laku perilaku hewan, bukan. Hewan, ya. Cuma kebo itu Kuat, hewan Ah. yang kuat. kuat dan sabar, terus manut. Mungkin filosofinya di situ. Oke, sahabat Sang Pamor, kita kasih tahu detail ya perbedaan antara kebo giring sama kebo teki ya kan gitu. Iya. Jadi kebo teki ini lebih pendek. Sama-sama ada sekar kacang. Terus estimasi ini jenggolo. Kenapa estimasi jenggolo tanggungnya? Karena gonjo ini nggak seperti biasanya keris Iya. pada umumnya. Nggak umum. Jadi tebel. Lebih tebal dari biasanya. Terus sirah cecak juga besar, hampir segitiga. oval ya. Jadi beratnya juga lebih berat daripada yang Madiun tadi memang. Sangat beda. Terus besinya juga karakter besi dan pamornya sangat beda sama yang tadi, sama kebo giring. Dan dari Warongko ini gayaman Jogja, kayu timo, kebetulan ini pak kendit. Jadi peletnya pelet kendit, terus deder Jogja juga, pendoknya pendok bunton, apa nih bahannya pendoknya ini? Perak itu kayak seperti Perak ini ya, perak Iya. bakar itu ya, alpaka. Lama juga, jadi warongko, pendok dan dedernya lama, mendaknya juga. Ini kayaknya masih bawaannya nih, warongko ya. Ya begitulah sahabat Sang Pamor. Nanti masalah filosofi atau mencari keris yang itu ada energi yang kuat atau getaran, anak-anak bilang getaran ya. Iya, energinya. Jadi saya percaya semua keris sepuh itu memang mempunyai energi positif. Kenapa begitu? Karena itu sebilah keris ada harapan-harapan empu di sana. Seperti aku pesan Kang Yudo, Kang Yudo seorang empu. Kang, aku kok pingin ini Kang, saya buka usaha baru terus pingin lancar gimana? Paling Kang Yudo ngasih itu pamor itu tunggak semi. Begitu ya Kang? Iya, memulai. Untuk memulai ya, Memulai tunggak sesuatu. semi ya. Akhirnya lintang kemukus, selanjutnya ya Kang. Itu semua itu harapan empu. Cuma Kang Yudo sendiri ini memang ahli spirit juga. Kalau lihat-lihat keris yang mungkin itu energinya masih besar atau enggak. Kayaknya Kang Yudo ini udah mulai ini ya, ahli juga nih Nah, iya. di bidang itu ya. Om Iqbal juga ya. Belajar. Coba Kang ini Sama-sama belajar. coba kuat mana ini Kang? Giring sama teki ini Kang. Iya. Kalau nominal harga, nominal mahar, yang jelas mahal ini saya dapat daripada yang mediun.
kadang kalau kita ngomong yoni atau kodam itu nggak melihat Nggak nominal melihat mahar. maharnya. Kalau yoni itu sebenarnya sudah lepas dari ini, sudah lepas dari fisik. Ya. Kalau kita lihat yoni, mungkin ini Mas Iqbal lebih. Coba kasih getaran sedikit atau gimana tuh caranya. Sekalian saya mau belajar, Om Iqbal. Kalau yang Kebu Teki ini getarannya lumayan besar, auranya juga bagus. Aura Adem. bagus ya, adem ya. Ya, kan ada juga yang HP. ada yang kadang-kadang itu ada yang warna merah, kalau kan ada aura. Aura itu ya, bisa merah, hitam, atau biru, kuning gitu ya. Kalau yang lebih bagus kan biru. Biru. Ini auranya biru. Jadi lumayan besar ini Mas. Getarannya bagus, auranya juga bagus. Kalau yang Kebu Teki. Kira-kira untuk usaha atau kepemimpinan ini, Kang? Kalau saya sendiri ini untuk usaha. Untuk usaha ya. Yang tadi yang diomongin sama Cak Yudo, Untuk usaha, bisnis ya. ya untuk pembisnis. Ini Untuk bagus, ini auranya bagus. pengelola proyek itu kontraktor bisa juga ya. bisa juga. Ada yang bilang kalau Kebu Teki itu cocoknya kayak petani, lah itu nggak masuk kalau saya. Nggak masuk. Ya? Kebanyakan kayak gitu. Iya iya. Beda iya. dengan kalau pamor, ada yang pamor pemilih, terus Pemilih. ada yang dapur Oh. pemilih, itu beda lagi. Itu emang harus cocok aura keris yang memilih itu dengan aura yang ingin memilikinya sendiri. Pemilih. Pemilih kan Pemilih. ada juga itu. Seperti contoh pamor buntel mayit, terus belara. Berarti bahasa pemilih ini cocok-cocokan. Ya cocok. Kalau sudah cocok, insya Allah bakalan sukses. Kalau ini bukan pamor pemilih berarti. Ini bukan pamor pemilih. Berarti bebas untuk Bebas. dikoleksi pebisnis ya. Ya. Jadi entah itu kontraktor, entah importer atau apalah pembisnis, atau jualan kelontong juga, sembako juga ya. Iya. Soalnya teman-teman ini banyak yang beralih ke sembako, banyak nih dari Madura nih. Iya. Tapi sampai ada 4-5 toko gede juga tiap hari dia dapat duit gitu loh. Ini bagus. Besar ini. Ya gitu tak simpen dewe ae. Ya Ya. kalau ada yang mau nanti teman-teman Biar laris. Kerisnya biar laris. Ini bagus. Cocok ini. Saya suka dengan keris ini. Mantap. Coba yang ini Om Iqbal. Kebo Giring, Madiun. Wangi. Ini keris sudah ya ada 5 tahun lebih lah keris ini. Ada di lemari. Ini juga bagus. Cuma lebih bagus yang putri tadi. Untuk auranya Auranya lebih bagus yang Kebo Teki. ya Lebih kenceng gitu ya. lebih kenceng. Ah. Soalnya kan bukan lihat dari fisik tadi itu, bukan. Untuk iya, era, iya. bukan. Untuk masalah mahar itu bukan. Cuma tergantung dari, kan ada empu, tingkatan empu sendiri. Ada yang empu untuk konglomerat. Kan macam-macam itu Cak Andi. Iya. Ini juga bagus. Bagus semua menurut saya. Jadi ke pengusaha, Iya, bisnismen juga bisa ya. Tapi lebih banter itu ya. Lebih banter yang Kebu. Tapi ngomong-ngomong tadi diginikan itu memang kerasa. Emang Om kerasa. Iqbal. Kerasa ya. Kalau emang sudah punya rasa itu tinggi, bakal Perlu bisa. latihan ya. Iya, perlu latihan. Olah rasa atau wirid atau gimana? Iya. Om Iqbal? Olah roso. Olah rasa juga. Iya. Wirid juga. Bere juga. Karena wirid termasuk olah rasa juga itu ya. Iya, itu. Menahan kayak atau puasa atau betul. kita wirid sampai berjam-jam, ada berapa ribu Iya. yang kita baca gitu ya. Iya.
Kalau ada wirid yang pendek-pendek, Om Iqbal, coba kasih saya mau latihan juga. Kalau masalah itu nanti aja. Yang pendek-pendek aja, saya nggak bisa ini, nggak gampang hafal sekarang. Itu nanti aja nanti pribadi. Tapi aku pernah, saya punya keris Singo Barong, itu waktu itu harga Singo Barong polos, nggak ada kinata itu harga mahar itu kisaran antara 15 sampai 20 pasaran. Itu dicacat sama teman, wah Singo gini jelek, buat apa cari yang kinata loh dapat 25 katanya. Lo punya aku memang Singo Barong itu bagus. Terus dapurnya Singo Barong, tangguhnya Mojopahit enggak Jawilut. Ada apa itu kembang di Gonjo itu Om Yudo? Apa itu? Yang Gonjo Wilut terus Kanyut. cacing gelung ya. Kanyut tuh namanya ya. Aku punya Singo Barong dinyek atau dijelek-jelekin sama temen gitu loh. Akhirnya dia yang minat itu memang ahli kayak Om Iqbal. Ketika dipegang persis sama gini loh. Sampai ujung dia katanya kesetrum. Ya betul Jang. Kesetrum, ya akhirnya deal, cair, jadi rezeki. Nah, tapi aku nggak tahu ini ada kodam atau apa. Ya. Yang jelas saya lebih berminat melihat sebilah keris itu dari fisik. Ya. Jadi saya amati dari besinya, terus pamornya, pasikutannya atau bentuk-bentuknya itu lebih cenderung ke sana. Saya mulai dulu memang ke urusan klenik atau kodam itu kurang. Makanya kebetulan ada Kang Yudo, ada Om Iqbal memang ahlinya di bidang itu. Oke, sahabat Sang Pamor, demikian tadi pembabaran dua bilah pusaka Kebo Teki dan Kebo Giring. Kami ditemani Kang Yudo dan Om Iqbal telah membabar Kebo Teki dan filosofinya, Kebo Giring pun dengan filosofinya. Terima kasih Kang Yudo, Om Iqbal Sama-sama. telah memberi edukasi pada teman-teman Sang Pamor. Oke, sahabat Sang Pamor, demikian dulu video kali ini. Kita tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.